اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعث الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai framing yang dilakukan oleh Joshua Tewu, yang mana dia ini telah memutarbalikkan fakta peristiwa yang terjadi pada gereja Pastor Andi Simon di Balikpapan. Apa framing yang dilakukan? Dia memframing dengan membuat suatu konten, menciptakan opini dengan menyatakan bahwa telah terjadi penutupan gereja dari Pastor Andi Simon. Oke. Dia menulis judulnya "Bubarkan FKUB, pamer arogansi mayoritas lagi nih. Kenapa gereja Pastor Andi Simon disuruh tutup?" Dia ini selalu membuat hal-hal seperti ini. Satu sisi dia menampilkan seorang yang seperti toleran, tetapi ketika dia melihat satu masalah, dia menunjukkan sikap arogansinya, intolerannya, dengan memframing berita seolah-olah ini adalah terjadi karena politik mayoritarianisme. Ya, apa-apa yang terjadi dia salahkan kelompok mayoritas. Dia tidak berpikir spesifik terhadap satu kelompok. Di dalam, mungkin itu terjadi di dalam kelompok mayoritas, tapi di dalam itu ada sebuah kelompok kecil. Dia tidak memfokuskan pada titik itu, tapi dia langsung mengeneralisir bahwa ini karena mayoritas, karena mayoritarianisme. Oke? Padahal sebenarnya Pastor Andi Simon sendiri telah menyampaikan klarifikasinya. Kenapa Joshua Tewu buru-buru membuat framing? Kenapa dia tidak meminta penjelasan atau klarifikasi dari Pastor Andi Simon, dan kenapa penjelasan itu tidak diupload di konten YouTube-nya? Maksud saya, video klarifikasi dari dari Pastor Andi Simon, ya kenapa tidak diupload? Kenapa dia justru mengupload video tentang pertemuan antara FKUB dengan Pastor Andi Simon, yang ya penonton juga tidak jelas apa isi pembicaraan di sana. Ya, mari kita saksikan apa yang klarifikasi dari pendeta Andi Simon. Coba kita dengarkan. Ini video klarifikasi Pastor Andi. Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa tempat pelayanan Pastor Andi Simon saat ini itu bukan gereja. Jelas ya, bahwa itu bukan gereja. Yang mengatakan Pastor Andi Simon sendiri. Ya. Bapak Ibu bantu share video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pencerahan kepada setiap saudara terkasih, dan juga memberikan sebuah informasi ya kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan informasi seperti ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau salah kata. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya tahu sendiri ya, udah jam berapa nih, dan
time for sleep. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jelas ya keterangan dari Pastor Andi Simon bahwa yang ditutup itu bukan gereja, tetapi tempat pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Pastor Andi Simon, yaitu penyembuhan. Oke, yang penyembuhannya juga banyak dikritik oleh para pemuka agama Kristen. Tapi yang saya ingin fokuskan dari Joshua Tewu ini, bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Joshua Tewu bahwa telah terjadi penutupan gereja. Tidak benar. Ya. Itu tidak benar. Apa yang dilakukan oleh FKUB adalah meminta untuk pelayanan penyembuhan dihentikan dulu untuk sementara waktu. Kenapa? Karena di sana banyak orang-orang berhijab mendatangi pelayanan dari Pastor Andi Simon, yang mana dalam penyembuhannya, dalam pengobatannya, Pastor Andi Simon mengucapkan dengan kata-kata Yesus dan lain sebagainya ya. Yang intinya itu bagi umat Islam, bagi ajaran Islam adalah menduakan Allah, menganggap ada Tuhan lagi selain Allah. Dan itu dalam Islam dilarang. Berkeyakinan ada Tuhan lagi selain Allah, atau beranggapan bahwa kesembuhannya ini atas berkat dari Tuhan selain Allah. Itu di Islam dilarang. Jadi mohon untuk dari Pak Andi Simon juga memahami ini, ya, memahami ini bahwa kalau misalnya ke dokter itu umum, itu dilakukan secara ilmiah kedokteran, ilmu kedokteran. Jadi orang berobat ke dokter nggak peduli dokternya itu agamanya apa, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pokoknya dokter orang ke sana minta untuk dicek kesehatannya, sakitnya apa, didiagnosis, kemudian diberikan resep obat. Itu nggak ada masalah soal itu. Tapi kan ini bukan penyembuhan secara medis yang umumnya. Jadi ini ada kaitannya dengan sugesti atau keyakinan ada hal mistis atau kekuatan luar biasa yang melakukan penyembuhan. Yang oleh Pastor Andi Simon disampaikan bahwa ini adalah kekuatan atau kekuasaan dari Yesus Kristus yang melakukan penyembuhan ini. Nah, kalau sampai ada orang Islam, orang beragama Islam masuk ke sana dan meminta diobati, dan dia beranggapan bahwa kesembuhannya ini, kalau sembuh ya karena dari kekuatan Yesus Kristus, maka orang itu ya dianggap musyrik karena menduakan Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini dalam doktrin Islam, jangan keburu tersinggung. Ini yang saya bicarakan adalah doktrin Islam, bukan doktrin agama lain. Jadi saya tidak menyinggung doktrin agama lain. Yang saya bicarakan adalah dalam keyakinan Islam tidak boleh menduakan Tuhan, dan tidak boleh meyakini bahwa kesembuhan atau rezeki atau apapun itu datang karena pemberian dari Tuhan selain Allah, selain Tuhan yang kita sembah. Ya, mungkin bisa dipahami. Lalu bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh Andi Simon ini? Apakah ini sebuah, kalau di Islam karomah kayak, mungkin dalam Kristen dianggap ini sebagai mukjizat kayak. Nah, coba kita lihat apa pendapat dari pemuka agama Kristen yang lain mengenai aktivitas dari pendeta Andi Simon.
Ini dari Pendeta HTD ya. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master Henry of Tandianta. Bibliology Study. Ya. Judulnya begini, bersyukur pastor jalanan dibekukan. Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang dari sejak awal saya mengatakan ini hipnotis mesmerism. Kalau aparat tidak tahu hipnotis mesmerism, secara garis besar klik saja di Google. Ya, hipnotis mesmerism itu sudah ditawarkan kepada para pendeta-pendeta, itu bisa dipelajari, semacam ada kursusnya. Mengapa pendeta ditawari hipnotis mesmerism? Biar kelihatan sakti. Tepuk-tepuk orang pada terhipnotis. Rasa sakit bisa hilang. Ya, rasa sakit bisa hilang, itu hipnotis mesmerism. Kalau tahap awal itu cuman bisa bikin roboh seseorang dari jarak kurang lebih 1 meter lah. Ya. Tetapi kalau makin ilmunya makin tinggi, itu bisa tepuk-tepuk ya toh, ditepuk-tepuk lalu jangka waktunya 1 minggu. Ya, 1 minggu itu paling tinggi hipnotis mesmerism itu daya magicnya itu 1 minggu ya. Ya, itu ciri khasnya ditepuk-tepuk. Anda kalau datang terus ditepuk dalam nama Yesus, nah comot-comot nama Yesus. Perhatikan baik-baik ya, kenapa saya dari awal pun saya menolak seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus memerintahkan yang penting itu apa? Penginjilan. Ya, bahwa mujizat kesembuhan itu ikutan. Ya, di dalam Markus 16 ayat 17 ayat 15 dulu, beritakan Injil kepada semua makhluk. Yang dimaksud semua makhluk itu manusia di seluruh bumi, segala bangsa, bukan menginjili binatang, ayam diinjili. Ya, jangan mampet lah ya. Ya, jangan primitif banget cara baca Alkitabnya ya. Jadi beritakan Injil ke segala makhluk. Nanti ada di ayat 17, Markus 16 ya, 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah, pastor jalanan itu lebih mementingkan pamer hipnotis mesmerism, dibungkus dengan sebut-sebut nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hipnotis mesmerism itu nggak sebut nama Yesus pun bisa. Saya ulang, tanpa menyebut nama Yesus saja bisa. Lalu ini bikin gaduh, ya, orang berjilbab, ya. Itu kira-kira gimana itu Pak? Kalau orang berjilbab kan cari kesembuhan, salah. Yakin itu ada unsur penginjilan di situ, penginjilan yang salah, ya. Mestinya kalau kamu mau kesembuhan ilahi, kamu dalam gedung aja, ya, dalam gedung aja, tidak usah pamer, ya. Perhatikan baik-baik pastor jalanan, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Ini penyembah Bapa. Teriak-teriak, in the name of Jesus Kristus, be healed. Dalam nama Yesus sembuh. 5 menit kemudian, dia, ya Bapakku terima kasih. Waras enggak? Son. Ya. Ini persis menggenapi, aduh saya agak lupa ya. Gini, ada orang yang bukan murid Yesus, ya toh. Tuhan, Yesus guru. Ada orang bukan murid kita, tapi dia mengusir setan demi namamu dan sembuh. Lalu kami cegah. Yesus bilang apa? Tidak usah kamu cegah, karena orang yang melakukan kesembuhan dalam namaku tidak mungkin pada detik yang sama dia menghujat aku, tidak mungkin, atau menyangkal atau apa ya kata-katanya ya. Menyangkal atau menghujat begitu ya. Tidak mungkin. Tunggu 5 menit. Nanti dia masuk kamar. Tadi dia teriak-teriak dalam nama Yesus. Entar masuk kamar tiba-tiba dia, ya Bapa terima kasih. Ya, menyembuhkan. Oke, jadi jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon hanya sekedar hipnotis, mesmerism. Dan itu bisa dipelajari. Dan memang ada sekelompok pemuka agama Kristen tadi yang seperti yang disampaikan oleh pendeta yang memang diajari untuk bisa melakukan hipnotis mesmerism dalam trik untuk melakukan trik penginjilan. Dan pendeta
Henry Tandiaga ini tidak setuju dengan model penginjilan seperti itu, karena itu seperti unsur penipuan ya, penipuan. Tidak benar, tidak boleh melakukan itu. Jadi apalagi penginjilan kepada orang yang sudah beragama dengan memanfaatkan penderitaan mereka atas suatu penyakit. Itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Orang sudah menderita, Anda keluarkan dia dari agamanya. Jangan seperti itu. Kalau misalnya itu yang datang seorang laki-laki muslim, mungkin susah dikenali ya kalau dia nggak berpakaian muslim seperti berkopiah atau berbaju takwa atau bergamis. Tetapi kalau seorang wanita muslimah memakai hijab tanpa dia ngomong dia muslimah, orang sudah langsung mengenali kalau dia seorang perempuan muslimah. Kalau muslimah banyak yang ke Pak Andi Simon dengan model penginjilan dengan trik hipnotis mesmerism itu, ya otomatis FKUP akan protes. Dan saya rasa cukup bijak kalau FKUP cukup memprotes hal ini, karena ini menimbulkan rasa keresahan dari umat beragama lain, dalam hal ini umat Islam. Kalau umat Islam diajak untuk meyakini Tuhan selain Tuhannya dengan harapan, dengan janji akan sembuh, dan ternyata kesembuhannya itu hanya sementara dengan trik hipnotis mesmerism, itu kan keji. Jangan, nggak boleh seperti itu. Saya punya teman seorang Kristen dari Mesir. Ketika dia kesurupan, dibawa oleh orang kepada seorang baba. Kalau di Mesir pastor itu dipanggil baba. Ditanya oleh si baba, orang ini agamanya apa? Dia muslim. Malah disuruh bacain ayat Al-Quran. Supaya dia sembuh dari kesurupan, bukan kesempatan. Nah, kalau ini kan Pak Andi Simon ini seolah-olah kesempatan. Ada orang sakit, menderita, sakit, mungkin dia nggak punya uang untuk berobat, atau dia belum menemukan dokter yang tepat, ya, datang ke Andi Simon, free, tapi dengan hipnotis mesmerism, ya sama aja. Nah, buktinya apa kalau dia nggak efektif? Mana ada misalnya testimoni dari orang-orang yang pernah disembuhkan, orang yang lumpuh tiba-tiba berdiri, orang yang nggak bisa jalan tiba-tiba bisa berjalan. Mana video testimoninya? Misalnya dia mengatakan, saya tahun 2010 menderita lumpuh sampai 2013, dan tahun 2014 saya disembuhkan oleh Pak Andi Simon, dan sekarang tahun 2022 saya masih bisa berjalan normal. Mana? Apakah mereka juga hanya seminggu saja setelah mengalami hipnotis mesmerism, ya kan? Nah, ini kan janganlah. Kalau misalnya Anda ingin berdakwah, semua pemuka agama termasuk Islam ya, jika kita ingin berdakwah,
kepada kalangan umum ya, dalam arti di sini bisa jadi audiens kita orang yang sudah beragama juga. Kalau kita lakukan misalnya di konten YouTube kita berdakwah, kita memberitakan tentang kebenaran agama kita di konten YouTube, misalnya nih, bahwa Islam itu agama yang begini, menuhankan satu Tuhan, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita ceritakan tentang keesaan Tuhan kita di konten YouTube. Orang yang menonton bebas, dia mau menonton atau tidak menonton, terserah dia. Tidak ada unsur paksaan atau unsur keterpaksaan. Mereka bebas memilih. Ketika mereka mendengarkan penyampaian kita, mereka setuju, kemudian mereka masuk Islam, ya alhamdulillah. Demikian juga dengan dakwah dari ajaran agama yang lain. Kalau di YouTube begini kan tidak ada unsur pemaksaan. Orang bebas melihat dan bebas tidak melihat. Tetapi kalau di dalam orang yang sakit, menderita, orang pemeluk agama lain, lalu Anda seolah-olah menyembuhkan, tapi penyembuhannya hanya dengan trik hipnotis, mesmerism, Anda memanfaatkan keterpaksaan orang karena penyakit yang dideritanya, dengan harapan untuk sembuh, dia terpaksa harus melanggar pokok-pokok keimanan dalam agamanya. Dalam hal ini masalah ketuhanan, ini nggak boleh, ini juga pelanggaran. Walaupun saya juga sering melihat atau mendengar bahwa Pastor Andi Simon ini seorang yang dermawan, tapi bukan itunya, tetapi mengganggu keimanan tauhid seorang muslim, seorang muslimah, dengan memanfaatkan kelemahannya ketika dia posisi menderita karena sakitnya, sehingga dia terpaksa menduakan Tuhannya hanya demi kesembuhan yang ternyata itu sementara. Ini kan suatu hal yang nggak pantas, nggak layak untuk dilakukan. Ya baiknya mungkin untuk kalangan sendiri lah, tulis aja pelayanan penyembuhan untuk kalangan sendiri, cek baik oleh security di depan. Kalau ada pengunjung yang masuk, dicek KTP-nya, cek agamanya apa. Kalau Islam, ya mohon maaf, ini penyembuhan untuk kalangan sendiri. Untuk orang Kristen misalnya. Karena ini kan bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit kan jelas pakai diagnosa kedokteran, ada sekolahnya. Dokter nggak peduli dokter itu agamanya apa. Nggak masalah buat umat agama apapun. Oke, saya kira cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, harapan saya kita semua umat beragama yang hidup di Indonesia untuk bisa saling toleransi, saling menghormati. Menghormati sampai apa? Sampai ke akidah yang mendasar. Akidah yang paling mendasar, yaitu ketuhanan. Harus kita saling menghormati. Biarkan umat agama lain, umat Kristen menyembah Yesus, biarkan mereka menyembah Yesus, hak mereka. Doktrin di dalam ajaran agama mereka seperti itu nggak apa-apa. Tapi biarkan juga kami umat Islam untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan memanfaatkan kelemahan dari saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.